Kemenangan timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Kini media Belanda ramai-ramai beri julukan buat Garuda, hingga Shin Tae-yong nazarkan ini jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia raih kemenangan atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Seperti diketahui, skuad Garuda sekarang hanya berselisih 1 poin dari Australia di urutan kedua, atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan atas Arab Saudi kemarin juga membuat timnas Indonesia pecahkan rekor tak pernah menang melawan The Green Falcons sepanjang sejarah. Pasca laga, catatan impresif timnas Indonesia tersebut langsung mendapat sorotan sejumlah media asing termasuk dari Eropa. Salah satunya adalah Voetbal Premier NL. Media asal Belanda ini turut mengulas kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bahkan, media tersebut memberikan julukan buat timnas Indonesia dalam judul mereka usai mengalahkan Arab Saudi. Indonesia bernuansa Belanda menang dan mengambil langkah besar menuju Piala Dunia, tulis Voetbal Premier. Dalam ulasannya, Voetbal Premier NL menyebut jika timnas Indonesia telah membuat langkah yang besar untuk ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Voetbal Premier NL juga mengulas potensi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang bakal mengulangi catatan di tahun 1939 silam. Indonesia telah mengambil langkah besar menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Jika negara Asia itu benar-benar lolos ke turnamen final, ini akan menjadi partisipasi pertama mereka di Piala Dunia sejak 1938, tambah laman tersebut. Meski berhasil mengalahkan Arab Saudi, namun perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih cukup panjang. Di putaran ketiga ini, anak asuh Shin Tae-yong tersebut masih harus menjalani 4 pertandingan sisa pada tahun depan. Andai berhasil finish di 2 besar, maka timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun jika finish di 4 besar, skuad Garuda harus jalani putaran ketiga untuk amankan jatah lolos. Akan tetapi jika timnas Indonesia hanya finish di luar 4 besar, bisa dipastikan mimpi ke Piala Dunia 2026 akan pupus. Perkembangan pesat timnas Indonesia belakangan ini menarik perhatian dunia. Bahkan, kualitas skuad Garuda dianggap tak lagi hanya setingkat Asia Tenggara, melainkan Asia secara keseluruhan. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu buktinya. Hal ini bahkan mendorong pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, pernah menyebut laga melawan Indonesia lebih penting dibandingkan Bahrain atau Cina. Komentar tersebut bisa saja membuat Bahrain dan Cina merasa diremehkan. Bagaimana tidak? Kedua tim tersebut sebelumnya berhasil imbang bahkan unggul atas timnas Indonesia. Pada leg 1 Bahrain menahan imbang tim asuhan Shin Tae-yong 2-2. Sedangkan Cina secara mengejutkan mengalahkan Indonesia 2-1. Hasil 2 pertandingan tersebut tentunya sangat mengecewakan untuk skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia menargetkan 6 poin pada 2 laga tersebut. Leg 2 kontra Bahrain dan Cina akan segera dimulai, dan Indonesia akan menjamu kedunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sudah pasti berat untuk Indonesia. Meski begitu, mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia merupakan ancaman serius. Mancini memuji potensi pemain Indonesia yang menurutnya berbakat dan mampu bersaing di level tinggi. Ia juga mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini sangat bagus. Kami sangat mengenal Indonesia. Kami telah mengamati tim ini berkali-kali. Menurut saya, perkembangan sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sangat pesat, ungkap Roberto Mancini menjelang pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia di Stadion King Abdullah pada hari Jumat, 6 September 2024. Selain itu, Roberto Mancini juga mengaku sangat mengantisipasi laga perdana melawan timnas Indonesia pada 6 September 2024. Menurutnya pertandingan melawan Indonesia sangat penting karena timnya ingin mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang baik. Pertandingan besok memang berat dan kami sudah tahu betul timnas Indonesia. Pertandingan pertama memang selalu berat dan kami ingin mengawali kualifikasi dengan baik, ujar Mancini. Mancini juga menyadari pengaruh Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Mantan bosnya di Inter Milan itu dinilainya membawa ambisi besar bagi sepak bola Indonesia. Meski media Italia seperti Gazzetta menyebut Indonesia hanya pelengkap grup C, Mancini tetap memantau perkembangan tim Garuda dengan serius. Sementara itu, Bahrain dan Cina tak terima dengan pernyataan Mancini. Mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, bahkan meminta timnya mempersiapkan diri karena Indonesia kini diisi banyak pemain dari Eropa. Indonesia harus dimasukkan ke dalam daftar hitam karena bisa memberikan kejutan, ujar Chamam dilansir BFA TV. Media Cina, 163.com, juga merasa kecewa.
menyebut komentar Mancini sebagai penghinaan, mengingat peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Namun, dengan segala perkembangan timnas Indonesia saat ini, peluang untuk mencuri perhatian di babak ketiga semakin terbuka. Grup C jelas menjadi salah satu grup paling kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, sejauh ini skuad Garuda sudah tampil cukup gemilang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat menjadi juru kunci, saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C skuad Garuda sukses tampil gemilang dan mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang dikenal menjunjung tinggi toleransi terhadap budaya dan agama para pemain pernah berbicara salah satu nazar terbesarnya selama membawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong benar-benar mengungkapkan nazarnya kepada salah satu media Korea Selatan perihal impiannya membesut timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Shin Tae-yong tengah menjadi juru taktik untuk timnas Indonesia yang sedang fokus bergulat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahwasanya timnas Indonesia saat ini telah mencatatkan 6 poin selama gelaran putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulanya ST sapaan akrabnya, berhasil membuat permainan anak asuhnya meraih 1 poin atas Arab Saudi pada laga perdana grup C. Tendangan penyerang keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmanguan sempat mengungguli papan skor pada babak pertama. Namun, pemain Arab Saudi membalasnya membuat skor akhir imbang 1-1. Kemudian, Jai Itzes dan kawan-kawan juga kembali meraih 1 poin saat lawan Australia. Meski Garuda berstatus sebagai laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun, Garuda sebenarnya hampir meraih poin penuh saat bertandang ke Bahrain. Sayangnya kemenangan skuad asuhan Coach Shin berhasil dirampok akibat keputusan kontroversial dari wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Saat kontra Cina, Garuda harus kehilangan poinnya karena ditekuk oleh tim dari negeri tirai bambu dengan skor 2-1. Lanjut, Garuda juga gagal meraih poin penuh saat lawan timnas Jepang. Bahkan Samurai Biru membuat anak asuh Coach Shin tidak berdaya dengan skor akhir 0-4. Meski begitu, timnas Indonesia berhasil merebut kemenangan dari Arab Saudi di laga kandangnya melalui kecerdikan Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol membuat skor berakhir 2-0. Shin Tae-yong sebenarnya enggan membebani anak asuhnya untuk bisa meraih posisi pertama dan kedua pada putaran ketiga. Bahkan harapan itu telah hilang sejak dibantai Jepang. Shin Tae-yong memiliki target bahwa timnas Indonesia harus bisa menempati posisi ketiga atau keempat pada putaran ketiga ini agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud. Saya tidak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis. Ungkap Shin Tae-yong dikutip dari Isplus, Rabu. Saya kira putaran ketiga kali ini harus menanamkan perjuangan paling keras. Sambung dia. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu juga mengakui punya nazar penting apabila benar-benar membuat Garuda masuk Piala Dunia 2026. Ini menjadi impian terbesarnya selama membentuk permainan terbaik timnas Indonesia. Coach Shin menyebutkan bahwa dirinya akan menetap selamanya di Indonesia. Bahkan benar-benar ingin tinggal di tanah air pada sisa hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, katanya. Coach Shin mendapatkan kebahagiaannya sejak dipinang oleh PSSI yang dipercaya membawa Garuda melesat terbang lebih jauh sampai masuk Piala Dunia 2026. Pada 2019, ia telah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sangat kental dengan budaya dan agama. Para pemain juga membutuhkan spiritualnya melalui cara ibadah masing-masing. Saat saya baru datang, saya berusaha untuk memahami budaya Islam, ujar Coach Shin kepada Sportal Korea dikutip, Rabu. Suami dari Cha Yang-ju ini sampai rela mempelajari tentang agama Islam sebagai mayoritas kepercayaan dianut oleh pemain timnas Indonesia. Ada seorang dokter beragama Islam di Jakarta. Saya pun mengundangnya untuk mendengar budaya Islam selama sekitar 3 jam, terangnya. Dalam pertemuan itu, ia akhirnya enggan mengekang para pemain untuk selalu memenuhi kebutuhan ibadahnya terhadap kepercayaan agamanya masing-masing. Saya melakukannya dengan baik tanpa rasa tidak nyaman dalam latihan, tandasnya.